dan Al-Asr. Satu, surat An-Nas. Surat An-Nas termasuk surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat. Ya, An-Nas artinya manusia. An-Nas, itu manusia artinya. Oke. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan di Mekah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi termasuk surat Makkiyah ya, atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan Allah dari segala kejahatan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik yang kejahatan yang terlihat yang berasal dari manusia maupun dari bangsa jin atau sihir. Nah, jadi godaan manusia itu banyak. Bisa dari teman-temannya atau orang lain, bisa dari bangsa jin. Jin itu gimana Ustaz? Jin itu adalah salah satu makhluk Allah yang di sekitar kita tapi tidak bisa kita lihat, itu jin. Itu juga berpotensi menggoda manusia. Loh Ustaz, cara menangkalnya bagaimana? Ya kita harus sholat 5 waktu, terus berdoa dan rajin mengaji agar kita terhindar dari godaan manusia, setan maupun jin ya. Allah adalah satu-satunya pelindung manusia. Allah yang mengatur semua kejadian yang menimpa manusia. Kita dilarang untuk menggantungkan diri selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini anak-anak, contoh, ketika kalian mau ujian ya, contohnya ya, kalian harus belajar tetapi juga harus berdoa, memohon kepada Allah agar ketika nanti ujian mendapatkan hasil yang terbaik. Itu namanya ikhtiar atau usaha. Ikhtiarnya ada dua, satu belajar dan yang kedua berdoa. Jadi tidak bisa salah satu ya, dua-duanya harus dilakukan. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang yang kedua, bawah 13 yang paling bawah. Surat Al-Asr sekarang ya. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Al-Asr artinya masa atau waktu ya, demi masa atau demi waktu. Al-Asr. Surat Al-Asr termasuk surat yang pendek yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau disebut surat Makkiyah. Jadi sama ya anak-anak ya. Surat An-Nas dan surat Al-Asr itu termasuk surat Makkiyah atau diturunkan di kota Mekah. Loh kapan itu Ustaz? Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, di kota Mekah ya. Oke, sekarang dibuka halaman 14. Halaman 14 ya. Halaman 14 Mas Adel. Ya, halaman 14. Sudah, halaman 14. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu ya. Manusia yang menyia-nyiakan waktu yang ia miliki, maka ia akan mengalami kerugian karena waktu yang telah berlalu sedetik pun tidak akan dapat dikembalikan. Karena itu kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Oke, sekarang Ustaz tanya, satu hari itu ada berapa jam anak-anak? Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Coba nanti dihitung ya. Dalam 24 jam itu berapa lama kita gunakan untuk sholat? Misalkan sholatnya 5 menit dikali 5, 25 menit, ngajinya 30 menit. Itu kan 1 jam ya, nggak ada 1 jam. Terus makan berapa menit, tidur berapa menit lah. Nanti bisa dihitung kira-kira dalam 24 jam tersebut apakah banyak waktu yang kita gunakan secara positif atau negatif. Lah itu bisa dihitung anak-anak. Misalkan ada yang tidurnya berapa jam Ustadz, ada yang 8 jam mungkin, 6 jam, 10 jam, ada yang tidur terus. Nah itu nanti waktunya habis buat tidur. Dan kita jangan sampai ya, naudzubillah, termasuk golongan orang-orang yang merugi karena tidak mau menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif atau hal yang baik. Itu ya anak-anak ya. Dengan kata lain, Al-Asr mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin ya. Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Ya coba dibuat di rumah. Saya pukul 4.00 bangun pagi. Nah, setelah bangun tidur sholat tahajud pukul 4.15. Setelah itu sholat subuh
Setelah sholat subuh mandi. Setelah mandi sarapan dan seterusnya ditulis. Itu akan apa? Agar waktu kita bisa teratur dari pagi bangun tidur sampai malam menjelang tidur. Ya. Disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Berikut contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. A. Bangun tidur tidak terlambat. Ayo, siapa yang bangun tidurnya jam 7 baru bangun? Ya, nggak ada ya kelas 2 ya. Insya Allah bangunnya pagi semua. B. Pergi ke sekolah tepat waktu. Lah, kalau sekarang kita ya, kalau sekarang berarti Zoom tepat waktu ya. Jadi tidak molor. C. Mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda. Contohnya, mau nyapu oh nanti aja males belum kotor, nyapunya besok aja. Nah, itu kan menunda pekerjaan. Atau misalkan mengerjakan PR, mengerjakan sekarang ya PR-nya ya dikerjakan, nanti malam aja, nanti malam nggak jadi malah ketiduran. Itu akibatnya menunda-nunda pekerjaan. Jadi waktu yang kita bisa manfaatkan itu segera dimanfaatkan, jangan ditunda-tunda. Iya kalau kita masih hidup besok, kalau meninggal. Nah. C. Mengerjakan pekerjaan ya sudah. D. Melakukan sholat di awal waktu. Nah, ini sama. Ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu setan juga menggoda manusia, anak-anak. Jangan sholat, nanti aja waktunya masih lama. Ini zuhur sampai jam 2:30 nanti masih bisa. Kalau kita terpengaruh oleh tipu daya setan, maka kita akan malas melaksanakan sholat karena merasa santai. Nanti aja masih ada waktu 2 jam. Ya nanti kalau kita nggak ketiduran, kalau ketiduran ya sudah hilang sholat kita. E. Bagi laki-laki sholat fardu berjamaah di musola atau masjid. Ya ini terutama ya bagi laki-laki bisa dibiasakan sholat di masjid ya. Oke. Yang F. Melakukan ibadah lain sesuai waktunya. Ibadah lain itu apa anak-anak? Ya misalkan berzikir sudah sholat, mengaji ketika sudah maghrib, dibiasakan takror, mengulang hafalan yang sudah kita hafal agar apa? Hafalan kita semua terjaga, tidak lupa, tidak hilang ya anak-anak ya. C. Sekarang isi kandungan surah An-Nas dan Al-Asr. 1. Surat An-Nas. Selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap saat dan dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita berada itu harus selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya di masjid, di rumah, dimanapun kita berada. B. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja merupakan penguasa manusia, ya kan? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, yang terakhir sekarang halaman 15 ya, anak-anak. Halaman 15. C. Selalu ingat bahwa hanya Allah saja yang merupakan Tuhannya manusia. Jadi kita harus percaya kepada Allah saja ya. Jangan meminta ke setan, dukun atau yang lain, itu nanti bisa apa? Musyrik, menyekutukan Allah. Tidak boleh. D. Selalu berusaha menghindari bisikan-bisikan yang mengajak pada kejelekan. E. Bisikan kejahatan itu terjadi di hati manusia. Ya. Jadi setan dan jin itu selalu membisiki ke hati kita untuk berbuat maksiat, berbuat jelek, naudzubillah min dzalik ya. 2. Surat Al-Asr. A. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. B. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Beramal soleh itu gimana sih Ustaz contohnya? Banyak anak-anak. Misalkan kita ketika sholat Jumat dan laki-laki masukkan uang ke kotak infak atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, bakti sosial itu kan berbuat baik ya, amal soleh ya. C. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kebenaran ya. Jadi ada temannya berbuat jelek dibiarkan, tidak diingatkan. D. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim kita harus sabar ya. Jadi harus sabar menghadapi segala cobaan ya, dan mungkin ada godaan yang lain-lain. Harus sabar. E. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Baik, jadi hari ini kita bahas 2 tema ya, tentang isi kandungan surat An-Nas dan surat Al-Asr ya. Diingat-ingat anak-anak.
Surat An-Nas itu terdiri 6 ayat. 6 ayat ya. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Kedua surat tersebut sama-sama diturunkan di kota Mekah atau ayat Makkiyah ya. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu diturunkan surat Al-Asr, An-Nas dan surat Al-Asr ya. Paham anak-anak sampai sini? Sudah paham? Oke. Baik, nanti akan Ustadz minta untuk latihan soal ya. Nanti akan Ustadz share setelah pelajaran Zoom setelah ini ya. Kalau sudah paham, Ustadz akhiri sampai di sini ya anak-anak ya. Semoga Ustadz doakan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih dari Ustadz Zaki sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam